A few moments later. Hai, halo anak-anak di rumah. Oke, selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Oke. Nah, Ibu Guru Mari, ayo kita sapa anak-anak yang di rumah ya. Anak-anak di rumah, apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semuanya bersuka cita. Iya dong. Oke, kalau Ibu Guru Mari bersuka cita, Ibu Mari menari ya? Iya dong, menari. Sama dengan Ibu Guru Vina. Ibu Guru Vina juga menari dan paling suka menari. Nah, anak-anak di rumah, kita semua bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Kita mengangkat pujian sambil menari Bila Roh Allah. Siap-siap ya. Ayo semuanya senyum. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulang satu kali pujian ini ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, tetap berdiri ya. Kita berdoa. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ikut beribadah. Salam juga. Oke, silakan duduk ya. Iya, silakan duduk. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan membacakan Mazmur 119 ayat 118a ya. Mazmur 119 ayat 118a. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Amin. Nah, Ibu Guru Vina masih semangat? Masih. Nah, siapa yang berani tampil beda? Aku coba angkat tangan. Oke. Semuanya angkat tangan. Nah anak-anak kalau begitu kita harus berani tampil Beda buat Tuhan Yesus ya. Iya betul Oke. sekali. Seperti lagu kita kali ini, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis melayuku,
kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Guru Jen. Tapi sebelum itu kita memohon kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Coba semuanya angkat tangannya, kemudian disatukan dan dilipat taruh di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati Ibu Guru Jen yang akan bercerita. Tuhan berkati juga anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami. Amin. Shalom dan selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Nah, hari ini Ibu Guru Jen akan bercerita, tapi sebelumnya Ibu Guru mau semuanya duduk tenang, semuanya duduk rapi dan mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Oke, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa raja dari bangsa Israel yang pertama? Masih ada yang ingat? Siapa? Ya, betul sekali. Dia adalah Raja Saul. Nah, Saul ini dipilih dan diurapi oleh Tuhan melalui Bapak Samuel. Nah, pada waktu itu seorang raja dari bangsa Israel, ia harus taat dan patuh pada perintah Tuhan. Dan tentu saja pasti Raja Saul orangnya taat dan patuh pada Tuhan. Karena itu dia terpilih menjadi seorang raja. Nah, karena ketaatannya juga setiap Raja Saul bersama dengan bangsa Israel ini pergi berperang, pasti mereka akan memperoleh kemenangan karena ketaatan dari Raja Saul. Nah, suatu ketika adik-adik, Raja Saul ini bersama dengan bangsa Israel berada di sebuah daerah yang bernama Gilgal. Nah, mereka di sana pergi untuk berperang bersama dengan pasukan Filistin. Nah, pasukan Filistin ini datang dan mengepung bangsa Israel. Nah, jumlah dari pasukan Filistin ini ada 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan pejalan kaki yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Wah, adik-adik bisa dibayangkan jumlah dari pasukan Filistin ini sangat banyak dibanding dengan pasukan dari bangsa Israel yang jumlahnya hanya sedikit. Nah, hal itu membuat Raja Saul bersama dengan bangsa Israel menjadi ketakutan melawan pasukan Filistin. Mereka takut, mereka khawatir, mereka tidak akan menang. Nah, hal itu membuat mereka menjadi takut, lalu mereka berpikir bagaimana Tuhan caranya saya melawan pasukan Filistin yang jumlahnya sangat banyak. Nah, pada waktu itu juga Raja Saul sedang menunggu kedatangan Samuel. Selama 7 hari dia menunggu kedatangan Samuel untuk sama-sama berdoa dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebelum pergi melawan bangsa pasukan Filistin. Nah, karena Raja Saul ini sudah tidak sabar, dia semakin panik, dia semakin takut kepada melihat pasukan Filistin. Akhirnya Raja Saul ini mengambil keputusan seorang diri. Nah, dia seorang diri pergi berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, hal itu tentu pasti melawan perintah Tuhan. Nah, melihat itu pada waktu itu tibalah Samuel di Gilgal. Nah, pada waktu dia melihat Raja Saul mempersembahkan korban bakaran seorang diri, dia menjadi marah. Dia marah karena Raja Saul tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak sabar menunggu Raja Saul karena dia ketakutan. Dia takut kalau dia tidak akan menang melawan bangsa Filistin. Nah, Raja Saul ini lupa adik-adik kalau Tuhan lebih berkuasa daripada kekuatan Raja Saul. Dia lupa kalau Tuhan telah akan memberikan mereka kemenangan untuk melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, berbeda dengan ayahnya Raja Saul, Yonatan anak dari Raja Saul ini tetap percaya pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong bangsa Israel walaupun jumlahnya hanya sedikit, tapi dia yakin, dia percaya ada Tuhan yang akan menolong dia. Nah, Yonatan ini tanpa sepengetahuan ayahnya, dia pergi bersama dengan pemuda bersenjata pergi ke tempat orang Filistin. Nah, di sana pada waktu mereka tiba,
ternyata benar adik-adik. Yonatan dan pemuda bersenjata ini berhasil membuat pasukan Filistin ini lari ketakutan. Dia pergi meninggalkan, pasukan Filistin ini pergi meninggalkan tempat itu karena takut melihat Yonatan dan pasukan bersenjata itu. Nah, lalu adik-adik, Raja Saul ini kembali diberikan kesempatan kepada Tuhan. Dia kembali diberikan tugas oleh Tuhan melalui Bapak Samuel. Dia diperintahkan untuk pergi menghabisi orang Amalek. Semua orang Amalek harus dihabiskan, bahkan hewan, mulai dari kambing, domba, semuanya harus dihabiskan. Tidak ada yang boleh tersisa. Itu perintah Tuhan kepada Raja Saul. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Lagi-lagi Raja Saul tidak taat. Dia kembali tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia menyelamatkan raja dari orang Amalek. Dia juga mengambil hewan ternak, kambing domba yang gemuk-gemuk. Dia ambil itu dan dia bawa pulang. Nah, Tuhan menjadi marah kepada Raja Saul. Karena itu Tuhan menolak Raja Saul menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, karena ketidaktaatan dari Raja Saul ini membuat dia ditolak menjadi seorang raja. Tidak akan ada keturunan dari Raja Saul yang akan mewarisi dia sebagai raja. Nah, karena ketidaktaatannya ini membuat Tuhan menjadi marah kepada dia. Dia lupa adik-adik, Raja Saul ini lupa kalau Tuhan lebih berkuasa dari dia. Tuhan akan memberikan dia kemenangan, Tuhan akan memberikan dia kemenangan melawan bangsa Filistin. Dia lupa akan hal itu, Saul gagal adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita taat dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, segala berkat dan kasih Tuhan akan terus kita rasakan. Di sekolah kita akan diberikan kecerdasan, kita akan diberikan kepintaran, asal kita mau percaya dan taat akan perintah Tuhan. Nah, judul cerita kita hari ini, Tuhan menolak Saul. Terambil dari 1 Samuel 13 sampai pasal yang ke-15. Nah, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Ibu Guru Vina, tadi kita sudah mendengar cerita dari Ibu Guru Jen tentang ketaatan kita kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita akan disayang ya. Iya, disayang pada Tuhan. Seperti kalau kita mengenal Allah, berarti kita harus apa ya Ibu Guru? Kita harus taat dan kita melakukan perintah Tuhan karena itu sebuah tanda kalau kita mengenal Tuhan. Iya, betul sekali anak-anak ya. Sekarang Ibu Guru kembali minta anak-anak untuk berdiri. Ayo, dan kita akan menyanyikan lagu Tanda Mengenal Allah. Semua semangat ya. Kita akan sama-sama berlompat ya. Ya. Ayo semuanya sukacita, tepuk tangan. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah apa? Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Siap-siap ya. Semangat. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Tepuk tangannya mana? Ibu Guru Mari masih semangat? Ya masih dong. Anak-anak di rumah pasti ya. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan selalu menyayangi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Nah, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita mengangkat pujian berlimpah sukacita.
kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk hari Minggu ini. Kami semua anak-anak sekolah minggumu di Jemaat Masale boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah online kali ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih beri sehingga kami semua masih boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang mendoakan anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah masing-masing. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan dalam mereka bersekolah dan berkegiatan sehari-hari. Tuhan, mari beri mereka kepintaran, Tuhan beri mereka kesuksesan dalam mereka menjalani sekolah walaupun mereka harus bersekolah melalui online. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan memberkati dan memberikan kembali mereka kesehatan sehingga mereka boleh kembali melakukan segala aktivitas yang Tuhan masih beri kepada adik-adik kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang ada di rumah. Mari Tuhan memberkati mereka dalam keseharian mereka. Mari Tuhan beri berkat kepada kedua orang tua kami sehingga boleh bekerja dengan baik dan membiayai adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan beri kesehatan kepada kedua orang tua, menjauhkan dari segala mara bahaya sehingga mereka boleh menjalani hari yang Tuhan masih beri kepada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati mereka dalam pendidikan, dalam mereka bekerja. Tuhan beri berkat kepada guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh menjalani aktivitas dan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan beri sehat kepada guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalani hari yang Tuhan masih beri. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh tetap aman, tentram, dan damai ya Tuhan. Biarlah kami selalu hidup dengan damai di bawah naungan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami mulai dari atas sampai ke pelosok ya Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan sehingga boleh memimpin kami dengan baik dan benar. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan ini biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, kembali lagi Bu Guru akan membacakan petunjuk hidup baru dari Amsal 7 ayat yang pertama. Petunjuk hidup baru Amsal 7 ayat yang pertama. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita juga patuh sama Tuhan dan kita menyimpan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mari kita mengangkat pujian I love you Jesus. Semuanya berdiri ya. Ayo. Mana senyumnya? I love you, Jesus.
kita akan terima berkat dari Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua yang percaya mengatakan amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita percaya sepanjang 1 minggu ke depan yang kita akan lalui dalam belajar, bermain, Tuhan akan bersama dengan kita. Mari kita mengangkat pujian, berlayar dengan Yesus. Siap-siap ya, kita berlayar bersama dengan Yesus. Semuanya semangat. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia sampai ke tujuan. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia sampai ke tujuan. Demikianlah ibadah kita, Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Mari, dan semua yang mengambil bagian mengucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.